Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Bersyukur karena hari ini kita boleh sama-sama kembali ada di hari yang baru. Semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena anugerah Tuhan yang memampukan kita untuk ada di hari ini. Saudara dikasih dalam Tuhan. Nah, kita akan sama-sama kembali melalui program Bible and Coffee ini untuk kita merenungkan firman Tuhan. Dan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, jangan lupa jika program ini memberkati saudara, saudara bisa bagikan kembali kepada saudara kita, keluarga kita, sesama kita, agar yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan, bahkan yang mungkin hari-hari ini sedang kehilangan pengharapan, dia mendapatkan pengharapan tatkala merenungkan firman Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada hari ini, mari sama-sama kita akan datang kembali kepada Tuhan, kita akan renungkan firman Tuhan. Bapak terima kasih buat kasih dan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur karena setiap kali kami merenungkan firman Tuhan, ada kekuatan yang baru untuk kami dapat menghadapi setiap situasi dalam segala keadaan. Karena kami tahu kami tidak pernah berjuang sendiri. Ada tangan Tuhan yang kuat yang memberikan kami pengharapan dan kekuatan. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Allah Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk firman-Mu, bersabdalah atas kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, tidak ada orang yang tidak mau didoakan, iya kan? Setiap orang perlu didoakan. Bahkan hamba-hamba Tuhan, pemberita-pemberita Injil, penginjil pun harus kita doakan. Karena Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, itu bagian kita. Rasul Paulus katakan seperti ini kepada jemaat di Kolose, dalam Kolose pasal 4 ayat yang ketiga. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Jadi Rasul Paulus mengajak kepada jemaat di Kolose, juga kepada setiap kita umat Tuhan yang hidup dan tinggal di zaman akhir ini, untuk berdoa buat pekerjaan Tuhan, untuk berdoa buat pekabaran Injil, untuk berdoa buat jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Sehingga sudah dikasih dalam Tuhan, kita terlibat, kita ambil andil, kita ngambil bagian untuk memenangkan jiwa di akhir zaman ini, saudara dikasih dalam Tuhan. Karena mungkin ada bagian kita yang bilang, aduh saya belum bisa menginjil nih pendeta, tapi saya support lewat dana ya. Saya belum bisa menginjil nih pendeta, tapi saya support lewat doa saya ya pendeta ya. Itu bagian yang kita bisa lakukan gitu loh saudara. Jadi apapun yang kita bisa kerjakan untuk kemajuan pekabaran Injil, apapun yang bisa kita lakukan untuk kemajuan pekerjaan Tuhan, lakukan. Bahkan ketika kita cuma bisa berdoa, it's okay. Rasul Paulus juga butuh didoakan. Dia bilang sama jemaat di Kolose seperti itu. Saya ajak setiap kita umat Tuhan, ayo terus doakan buat pemberita-pemberita Injil. Doakan agar ada banyak hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan, anak-anak Tuhan dipakai untuk membukakan mulutnya, memberitakan kebenaran rahasia Kristus, memberitakan rahasia kerajaan Allah. Kita doa. Ya, saya ajak setiap kita anak-anak Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, ayo berdoa dalam doa syafaatmu. Bahkan mungkin ketika engkau mau memulai aktivitasmu, berdoa buat juga pekabaran Injil, mau akan beristirahat juga berdoa. Pokoknya kita doakan, kita percaya doa orang benar bila dengan yakin doa akan sangat besar kuasanya. Baik kepada jemaat di Kolose maupun jemaat di Efesus, Paulus bilang dalam Efesus 6 ayat 19 dan 20, juga untuk aku, Rasul Paulus bicara tentang doa ya, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana seharusnya aku berbicara. Doa ya saudara ya, kita berdoa agar pemberitaan-pemberitaan Injil tersebar di bangsa kita, tersebar di dunia, tersebar di bangsa-bangsa sudah dikasih dalam Tuhan. Karena kita rindu melalui hidup kita, minimal sekalipun kita belum kemana-mana memberitakan Injil di dalam kamar kita, kita bisa mengambil bagian untuk berdoa agar setiap mulut hamba-hamba Tuhan, mulut penginjil-penginjil, mulut pemberita-pemberita firman itu membawa kabar baik,
menyebarkan Injil Yesus Kristus, bukan memberitakan berita-berita yang lain, tapi memberitakan bagaimana ada pertobatan, ada lawatan, ada kuasa Allah. Ya, saya ajak setiap umat Tuhan, ayo berdoa sama-sama, yuk taruh tangan kanan kita di dada di rumah kita masing-masing. Sama-sama bilang sama saya harus berdoa buat pemberitaan Injil di mana-mana. Amin. Saya ajak setiap kita umat Tuhan, kau yang mendengarkan renungan singkat melalui program Bible and Coffee pagi hari ini, ayo taruh di hatimu untuk berdoa buat penginjil-penginjil, berdoa buat hamba-hamba Tuhan ketika mereka memberitakan firman Tuhan. Karena setiap kita perlu didoakan, saling mendoakan satu dengan yang lain, saling support. Ya, hamba-hamba Tuhan berdoa buat umat Tuhan berdoa buat hamba-hamba Tuhan agar Tuhan pakai bibir, lidah, mulut, pikirannya untuk memberitakan Injil kasih karunia Tuhan. Sehingga akhirnya ada kesinergian satu dengan yang lain, saling support, saudara. Karena yang iblis inginkan adalah perpecahan, yang iblis inginkan adalah kejatuhan, sehingga akhirnya tidak ada lagi saling support satu dengan yang lain, saling mendoakan, tapi saling serang. Oh, ini yang berbahaya di zaman akhir ini, saudara. Ya, bukannya saling mendoakan, malah saling serang, saling sikat, saling sikut. Di situ kita sudah masuk jebakan si jahat. Hari ini melalui program ini dalam renungan pagi, ayo saya mau siapapun kau yang mendengarkan renungan singkat ini berdoa. Berdoa buat pemberitaan firman Tuhan, berdoa buat penginjil-penginjil di daerah, di kota-kota, di manapun. Berdoa buat pendeta-pendeta kita, berdoa buat gembala-gembala kita, berdoa buat siapapun yang memberitakan firman Tuhan agar dipakai Tuhan mulutnya memberitakan kabar baik, agar melalui mereka banyak jiwa datang sama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Mari saudara kita datang sama Tuhan, kita berdoa. Bapa, kami tahu bagian kami adalah terus mengucapkan berkat bagi bangsa ini, berdoa bagi bangsa-bangsa agar pemberitaan Injil Yesus Kristus tersebar di berbagai macam daerah, tempat, bahkan di pedalaman-pedalaman sekalipun. Tuhan, kami satukan hati kami berdoa buat penginjil-penginjil, pemberita-pemberita firman Tuhan. Mereka di mana-mana tempat mereka berada, beri kekuatan, beri hikmat. Tuhan, pakai lidah, bibir, mulut, pikiran, hati mereka untuk memberitakan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, sehingga melalui mereka banyak jiwa datang kepada Tuhan Yesus. Pakai kami Tuhan, yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, pakai kami untuk kami mendoakan setiap mereka agar kami saling support satu dengan yang lain. Bapa, terima kasih buat benih firman Tuhan dalam hati kami. Kami rindu untuk terus bertanggung jawab, untuk mengambil bagian, untuk berdoa bagi mereka yang memberitakan firman Tuhan, bagi mereka yang menginjil di mana-mana tempat mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa ya Tuhan buat setiap anak-anak Tuhan di mana-mana tempat mereka mendengarkan firman Tuhan hari ini. Yang lemah, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, beri kekuatan, beri penghiburan, beri pengharapan atas kami, sehingga hari-hari kami menjalani hidup kami tetap terus memandang Tuhan, dan kami dapatkan kekuatan yang berasal daripada Allah. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan oleh bilur-bilur-Mu. Kami percaya kami yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Tetaplah berdoa untuk pemberitaan Injil di mana-mana tempat agar banyak jiwa datang kepada Tuhan. Melalui doa-doa saudara dan saya akan ada jiwa-jiwa yang datang sama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.